Perkenalkan, nama saya Kak Ana. Kali ini Kak Ana ingin membagikan informasi mengenai materi dan soal yang biasa keluar dalam skolastik SBMPTN untuk kalian yang pingin tembus SBMPTN untuk tipe soal skolastik bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, Kak Ana akan bagikan mengenai informasi TPS Bahasa Indonesia bagian pertama, penalaran umum, sub yang pertama, informasi tersurat dan tersirat. Nah, biar Kak Ana semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, subscribe dan like tentunya Kak Ana, oke? Baiklah adik-adik, yang pertama ingin Kak Ana sampaikan adalah mengenai informasi tersurat. Informasi tersurat adalah pokok-pokok informasi yang terjawab dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini tidak asing untuk kalian karena sewaktu di bangku SMP, kalian telah mengenal yang namanya teks berita. Teks berita ini juga menggunakan item-item pertanyaan yang sama. Oke adik, untuk contoh soal informasi tersurat yang biasanya bentuknya sering keluar dalam soal SBMPTN skolastik bahasa Indonesia. Ini dia. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Komitmen ini untuk mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Selain memperketat pengawasan di pintu pemberangkatan, juga diselenggarakan program pemulangan pekerja. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Minggu 24/2019 mengatakan, penempatan pekerja migran secara non-prosedural telah menjadi perhatian dunia internasional. ILO, Organisasi Buruh Internasional misalnya, menyoroti negara-negara yang masih mau menerima pekerja migran ilegal. Walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sudah disahkan pada November 2017. Masih saja ada kasus pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor informal yang diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur yang sah. Berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar? A. ILO menyoroti negara-negara yang tidak mau menerima tenaga kerja ilegal masuk ke negaranya. B. Masih ada pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor non-formal meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. C. Komitmen bilateral Indonesia dan negara tujuan penempatan pekerja bertujuan mencegah masuknya tenaga kerja ilegal. D. Negara tujuan penempatan tenaga kerja memperketat pengawasan di pintu masuk ke negaranya atas pekerja ilegal. E. Dunia internasional terus memantau lalu lintas keluar masuknya tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah
C. Komitmen bilateral Indonesia dan negara tujuan penempatan kerja bertujuan mencegah masuknya tenaga kerja ilegal. Kenapa bisa C? Nah, dari sini adik-adik, kita bisa lihat ya, ini ada di awal. Jadi komitmen bilateral. Ini menjadi bagian dari gagasan utama juga. Kemudian didukung juga dengan sebuah pernyataan komitmen ini untuk mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Pas ya C. Terus kenapa bukan A ya jawabannya? Nah, adik lihat. Ini kakak garis bawahi merah kata tidak mau. Tidak mau. Padahal di teks ini mau ya. Itu salahnya kenapa bukan A. Terus kenapa bukan B? Kakak garis warna merah kata non formal. Oh, ternyata pada teks ini informal ya adik-adik. Kenapa bukan D? Ini kakak garis bawah merah di pintu masuk. Terus di teks ternyata di pintu pemberangkatan. Beda ya. Dan kenapa bukan E? Lalu lintas keluar masuknya. Sedangkan di teks ini memang ya ada bicara tentang dunia internasional. Tapi ini untuk penempatan pekerja migran secara non prosedural, bukan memantau lalu lintas keluar masuknya tenaga kerja. Jadi itu kenapa tidak A, tidak B, tidak D, dan tidak E. Paham ya? Berikutnya nih Dik ya, untuk sub yang pertama, selain ada materi informasi tersurat, ada juga mengenai informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas dalam bacaan atau tersembunyi. Oh, berarti untuk menemukannya kita harus melakukan proses analisis ya. Kakak yakin di sekolah ya, guru-guru Anda selalu memberikan Anda kesempatan untuk menganalisis yang namanya teks beragam teks. Karena kurikulum kita adalah kurikulum berbasis genre teks untuk mapel bahasa Indonesia. Dan ini dia fungsinya kenapa Anda belajar menganalisis. Karena ternyata soal-soal skolastik bahasa Indonesia TPS ya untuk SBMPTN memuat yang namanya soal-soal yang memerlukan kemampuan mengetahui informasi tersirat. Contoh soalnya ya adik-adik mengenai informasi tersirat. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting untuk perkembangan siswa. Bimbingan konseling bersifat individualis yang bersifat bagaimana cara untuk memecahkan masalah sehingga diharapkan siswa dapat berpikir lebih mandiri. Bimbingan dan konseling merupakan jantung dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Bimbingan konseling jadi berperan sebagai salah satu bimbingan yang memberikan pertolongan kepada sekumpulan individu untuk bisa mengatasi masalah dalam kehidupannya, menyikapi dengan baik dan dapat mencapai rasa sejahtera dalam hidupnya. Selain itu, peran bimbingan dan konseling adalah mencerdaskan siswa, membentuk kepribadian yang mantap dan juga kepribadian yang mandiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwa anak. Disinilah bimbingan dan konseling tidak hanya berperan untuk kecerdasan saja, tetapi juga mampu membuat dirinya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini kakak ambil sumbernya dari kaskus.co.id. Pertanyaannya, inti teks tersebut adalah A. Cara membimbing siswa agar berinteraksi. B. Memecahkan masalah siswa secara mandiri. C. Membentuk kepribadian siswa melalui bimbingan konseling. D.
Peran penting bimbingan dan konseling di sekolah. E. Inti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Ayo, coba dicari kira-kira apa jawabannya. Iya, jawabannya adalah D. Peran penting bimbingan dan konseling di sekolah. Penjelasannya, inti teks itu berisi hal atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut ya adik-adik. Kalau kita lihat gagasan utama paragraf ini, karena dia hanya terdiri dari satu paragraf, bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting untuk perkembangan siswa. Oh, jadi bimbingan dan konseling punya peran penting. Peran kata kuncinya dan sesuai dengan pilihan D. Peran penting bimbingan dan konseling di sekolah. Gampang kan? Masih banyak lagi sebenarnya soal-soal jenis soal untuk informasi tersurat dan tersirat. Nah, biar Kak Ana makin semangat lagi untuk membagikan jenis-jenis soal lainnya mengenai informasi tersurat dan tersirat, juga materi lainnya dalam TPS Bahasa Indonesia untuk SBMPTN. Makanya jangan lupa subscribe dan like ya Kak Ana. Terima kasih, sampai jumpa.